game yang kedua kali ini jujur. Brody kan taruh di side. Ya pasti. Brody di side, kita lihat harusnya tetap pakai item. Mau dikontes sih. Kontes. Dia di Harit. kontes sama Harit. Brody. Brody side, Fana. tetap pakai item defense atau item attack? Gua defense. Kalau aku defense sih. Karena kenapa? Karena dari pasifnya juga kan udah sebenarnya dari 5 stack 4 20% itu udah nambah banget. Apalagi dari Tonapet Memory kan itu kan nyipratnya kan sampai ke ubun-ubun. Nah, satu lagi, dia punya ujung tombak itu YSS. Iya. Ya. Jadi biarkan YSS-nya full damage dan dia itu pakai di arah full defense. Dan Aku malah lebih penasaran apakah mereka bakal ngambil match atau ngambil satu satu lini atau frontliner lagi. Karena kalau misal dari Big Eternal Alpha, kalau misalkan emang mereka masih berpatok sama Sylvana yang ini dijadikan magical damage, otomatis untuk gankingnya menurutku agak minim. Ya, karena dia kan lebih ke clear minion, ngumpulin item dan segala macamnya. Dia bakal fight, tapi fight besar, area turtle mungkin atau area jungle yang diinvasi. Apalagi mengingat kali ini udah ada Hayabusa yang di-ban dan juga Yuzong. Tahu nggak satu lagi apa? Sisi powernya ini bakal diminimalisir lagi dari teman-teman Genflix Airwolf. Mereka pengen yang namanya area of effect dari Harit ini tidak terganggu. Kemungkinan besar menurut gua, last bandnya Cloud. Cloud itu dari apa? Big Eternal Alpha? Iya. Iya. Kalau gue, Kemungkinan besar. besar. Karena damage dealernya belum keluar. Ya, YSS karena dari diambil. BTR belum ada marksman atau juga orang Enggak, BTR udah ada. Dari Genflix. Iya, nah maksud gue gini. Mereka dari Genflix sudah punya 2 core. Ya. Itu 2 core tier S, Ya. ditambah Cloud-nya lo amanin. Sisanya Bruno, Clean, masih ada. ya kan? Coba kita lihatnya bener atau enggak ya. Lapu-lapuin di-ban oleh tim Genflix Aerowolf. Gue sotoy banget sih. Apakah Cloud diamanin atau enggak, Be? Gue penasaran. Tapi kalau misalkan ini ngambilnya Cloud, apalagi udah ada Pakuito, Matilda, Harit, ini Iya nggak sih? early phase banget. Iya gak sih? Kalau gue jadi Genflix ya atau Sandy Lucas, gue ambil Lancelot sih. Lancelot. Asli, ini 2 marksman kayak gini cuy ditempel. Iya. Udah Gue enak setuju. Lancelot Asli ya. iya. Gue setuju. Tapi Kalau mereka ban Cloud, tapi itu case-nya. Iya. Case-nya. Dan mereka Tapi- emang mau main early. Tapi Cloud yang di-ban, Ya benar. benar kan makanya Cloud. Wih, Oji. Luar biasa. Karena Oji, tersisa satu Maroji. lagi yang tier S. Iya, Cloud, benar. yang terbuka Cloud. dengan cukup bebas. sering-sering tidur bareng KB, bro. Maksudnya nginep di tempat KB. Mau dong gue. Jangan Harley. Lancelot. Lancelot sih. Lancelot sih. Dia nggak sih. Nggak gini, kenapa? Tang ting tung. Kalau ditanya, Bang, kenapa Lancelot? Kenapa nggak Harley? Gini, bro. Lancelot di early game punya damage. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan di late game, lo tuh minta tolong sama Harley-nya. Iya. Sorry, Harley sama Harit. Sama Haritnya. Iya, dibandingkan lo harus Bruno. Bruno pasti dia jam-jam. Tapi kalau Ini berhasil dikejar terus sih. Iya, Lancelot, iya sih emang makanan Lancelot banget mendapat 2 marksman ya kalau menurut. Lancelot Iya. sih gua. Harley, tapi Mereka mau ternyata- Harley, mereka mau yang lebih pasti di early game-nya, mereka mau clear minion lebih cepat lagi nantinya, atau junglernya ini lebih cepat untuk melakukan ganking. Karena seperti yang kita lihat tadi, Brand sangat sukses dengan menggunakan Harley di early game. Dia kalau nggak salah menit 2 udah kayak bener-bener owning dapat 2 kill gitu. Enggak sih, sama Iya. dia tuh mau Genflix nih- memataskan diri untuk ke arah backline. Iya. Kayak. Iya, Dia pengen ke arah Bonus. backline kayaknya, makanya pakai Harley itu, pakai Harley itu, Ah. dia ngeflank, dia fix banget dapetin belakangnya. Tapi kalau misalkan ini Lunox dan satunya adalah hero yang tidak bisa di-kill oleh Harley, nah itu PR baru tuh. Iya. Itu baru PR. Kalau misalnya pakai Lancelot, itu minimal banget minimal. Nah, loh. YSS-nya pasti bisa tumbang. Uranus. Minimal ya. Minimal kalau untuk ke arah Brody mah rugi banget ya. Apalagi di early ya. Iya. Atau enggak kalau memang dari early-nya mereka tekan ke arah canggih. Brody, itu udah cukup untung sih. Jadi PR beneran ini buat Harley-nya. Canggih. Gimana dan cara juga ngecap Uranus. backline-nya? Backline-nya ada Chang'e. Oke, Chang'e tipis. Tapi Iya. untuk melewati Chang'e, permasalahan utamanya adalah Uranus. Uranus. Dan Uranus ini untungnya dia udah nggak terlalu tinggi-tinggi seperti sebelumnya sih ya. Iya. Yes. Karena memang di nerf juga ya. Benar banget, dan udah Hilda. pada standby dengan line up yang sudah dimiliki oleh para pemain dari tim Genflix dan juga Bigetron. Tapi Profesor KB. ada Hilda yang akhirnya dijadikan last pick oleh Genflix Iya, World Cup ya. salah satu hero favoritnya Fredo. Iya. Iya, salah satu hero favoritnya Dan Fredo. dia juga punya burst damage juga kan. Iya. Dengan bermodalkan assist 8 stack penuh, dia bakal power of wildness juga yang sangat mengerikan. Dan itu yang mungkin bakal diincer ke Yishanshin atau ke Brody-nya. Brody-nya. Oke. Gio, Yes. dari draft pick yang udah ada, Yes. lebih suka ke arah mana? Gua Yang kira-kira bakal mendapatkan kemenangan di game yang kedua? feeling gua BTR. By draft ya, kita By draft. nggak ngomongin by gameplay. KB, Iya. By draft. by draft. Bigetron Alpha. Bigetron Alpha untuk dua orang Bigetron Alpha, kita bakal langsung lihat apakah mereka betul dalam menganalisa kali ini. Kita langsung masuk ke game yang kedua.
game yang sangat menentukan untuk tim Bigetron. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk tim Genflix ataukah Bigetron bakal membawa game ini ke game yang ketiga? Iya, karena memang dari Gameflex sudah mengamankan satu, kakinya nggak tahu nanti bisa di sliding atau enggak sama BTR. By the way, bro, di support. Brody Iyo. support. Brody support adalah Brody yang luar biasa, bro. Ini bakal enak banget untuk Brody support. Di sisi lain, para Udah. pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba terganggu pergerakannya oleh seorang Fredo dan Brans. Harusnya masih punya satu buah retribution. Retribution. Dan betul banget sudah diamankan tanpa basa-basi. Iya, Fredonya mencoba untuk mengganggu aja sedikit demi sedikit, tapi sementara itu kalau kita lihat Clay-nya mulai melakukan rotasi-rotasi dulu ke arah bottom lane-nya. Masih belum terjadi war yang begitu signifikan. Oke, Bransnya dipaksa ke arah belakang dan bakal memilih untuk mundur dengan Restless-nya dan Clay dan juga Fredo berhasil membuat waktu yang cukup baik. Tapi di sini lihat Fredo. Kaye yang bakal coba numpangin seorang Fredo. Terdapat memori belum ada, masih bisa dipukul mundur oleh seorang Clay kali ini dengan bulir-bulir jeruknya dan para pemain dari tim Genflix Arrow memaksakan banget membuat waktu yang cukup panjang dan bakal berplot didapatkan oleh seorang Dreams. Ngeri-ngeri sedap ya kalau kita lihat ya. Untuk mengganggu Orange Buff saja harus terjadi baku hantam yang untuk mendapatkan satu buah first blood. Aku bilangnya itu miskalkulasi sih. Iya. Sebenarnya Soul Bloom dari Clay ini kan ngebers banget. Mungkin ngincernya ke arah seorang Ki, tapi ternyata Ki-nya nggak tumbang. Iya, Iya. karena damage-nya masih bisa ditahan, tapi ternyata Clay-nya yang dipok balik oleh seorang Ki. Di arah mid lane, Ki-nya masih coba untuk clear minion. Satu wave sangatlah berarti untuk seorang Brody support kalau lihat dari posisi dari seorang Brody. Iya, emang Brody support ini ini ya, emang kan benar kata KB juga dan kata Oji juga tadi. Ini adalah marksman yang di luar dari kapasitasnya dia bisa menjadi tank, dia bisa menjadi support, dan bahkan menjadi seorang marksman cukup sakit banget apalagi. Yes, bener banget. Tapi di arah top lane, Marsha bakal coba diejam-ejam oleh seorang Dries bersama dengan seorang Max. Memilih untuk mundur, gak punya zaman first, masih level 3. Fredo di gas depan dipaksa oleh seorang Brand dengan stikernya. Jangan lupa stiker dan recall tas kalau kata Bung Kornet. 4 orang, udah standby 3 orang. Dan bakal Fredo bakal Fredonya. dikumpani lagi dan lagi. Panis salah-salah dari seorang Fredo dan Clay. Clay juga. Ditukar dengan 2 orang, kerugian luar biasa. Untungnya botol udah standby di arah Turtle. Satu Iya. buah tangan untuk para pemain tim Genflix Arrow. Dua dibalas satu turtle. Sebenarnya nggak win-win solution juga, tapi nggak rugi-rugi amat sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat dari Renasmi dan juga Batuli sudah mencoba untuk melakukan push ke arah bottom lane-nya. Gak mau terlalu terburu-buru karena masih ada shield dari Gold. Yes, shield dari Gold, tapi dari top lane lihat ada seorang Chang'e yang bisa dibilang unggul banget. Harusnya dia langsung bikin NOD buat Marsnya bener-bener gak bisa bergerak sama sekali di arah top lane. Dan kalau di ganking, at least Marsnya langsung take down. Iya. Tangannya, oh nggak, langsung ke arah buku dulu. Oh, enggak. Buku dulu, karena Buku habis itu mananya NOD. bocor ya. Iya, yes, mananya bocor dengan... Oh, dia pakai diskon, bukan pakai magic worship. Dream, terlalu outside. Zaman Zaman Force. Force, satu buah. Berhasil Dia bakal Dream. justice berhasil dilewati oleh Dream. Dan masih ada Meteor satu buah. shower. Absorb damage. Meteor shower hanya untuk clear minion saja. Dan mengusir mundur para pemain dari tim Tapi Genflix Arrow. tiba-tiba- Botol masuk ke arah belakang. Dan masih Dreams. lihat ada absorb damage. Dan berhasil diamankan. What a play from Dreams di arah top lane. Luar biasa banget dari seorang Dream. Dia tahu momentum dengan tepat sehingga dia tidak meninggoy. Bener banget, ternyata kita lihat para part memory dari seorang Brody-nya belum berhasil memberikan damage, masih berasa geli-geli, tapi gold lane di arah top lane berhasil dicolong. Ya sisa seperempat, it's okay lah ya. Sebenarnya ketidaksengajaan yang terjadi lebih tepatnya ketika Betul. tadi ada Daily Magic yang mengincarnya ke arah Max, tapi ternyata nempelnya ke arah Dreams dan sudah sangatnya on point banget ketika Oh, untuk iya. absorb damage. Bener, tahun lepas memori lagi, tapi di sisi lain Rinasmi tonjokan ke arah belakang, berhasil menumbangkan langsung KO. Bener, Uppercut bener. yang cukup baik, Dreams bakal dipaksa dengan Deadly Magic dengan pokok triknya. Imperial Justice ke arah belakang, mencoba invasi jungle Farfall dari seorang Brand Botol. Ada retribution harusnya dan berhasil diamankan Ya, tanpa basa-basi. aman. Kerugian yang luar biasa untuk seorang Brand, berhasil kehilangan satu buah Purple Valve-nya. Ya, Purple Buff sangat penting sekali kalau di arah-arah mid game seperti early game seperti ini, karena emang untuk seorang marksman Wah. dia harus cepat-cepat bisa dapat uang ataupun gold. Wah, itu sakit banget sih Matildanya. Sumpah. Soul Bloom memang sesakit itu Iya. di early game. Iya, Soul Bloom-nya tuh Soul Bloom. bener-bener kayak bulir-bulir jeruknya sakit, tapi bakal coba Udah dipaksa. gratis sekali Tidak, lagi. tapi lihat chipsnya, Oh. hooknya berhasil mengcover seorang Rinaspi. Lihat permainan yang luar biasa. Sedangkan Fredo Kitty memukul mundur seorang KYY. Damage yang diterima terlalu banyak. Terdapat memory belum dikeluarkan. Dan kali ini bakal menjadi free turtle untuk tim Genflix Arrow Iya. Wolf. Dua turtle bisa diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Ini benar-benar awal yang cukup lumayan baik, walaupun dari segi skornya berbeda 1 poin aja. 1 poin kill doang yang berbeda.
tapi bisa mendapatkan 2 turtle. Kalau kita lihat sekarang udah ada Fredo. Gila, bakal coba di knockout strike lagi kah? Lihat langsung Deadly Magic dengan poker trick ke arah seorang match. Damage cukup banyak, ada Fredo di sana memilih untuk mundur para pemain dari tim Game Aerowolf. Fokus ke arah turret di arah bottom lane, berhasil didapatkan. Bakal coba reset kembali dan di arah top lane. Jabrans berhasil mengambil satu buah buff yang dimiliki oleh tim Genflix Aerowolf. Benar-benar zaman Force dan juga tadi ada Meteor Shower yang dikeluarkan dari Mars untuk seorang Max, tapi masih bisa bertahan tentunya dari Mars. Oh kita lihat ya, KB di sini menurut KB sih, gue mau nanya sih sebenarnya. Silakan. Tanya aja. Tar. Sebelum nanya, kita bakal lihat bakal coba digeng dari seorang Brans. Mountain Shocker kepala bapak kau jangan habis dikeluarkan dan ternyata semua masuk. Brans di eja-meja. Brans di perkaos di arah top lane sana. Bahkan Masam coba pulang langsung dari Belajasi. Brans mendapatkan seorang Fredo sayang sekali. Satu hilang. Seorang memori hanya menukar satu. Mas ditumbangkan di arah top lane Gio. Di segala-galain. Di segala-galain. Di jam-jam. Kita di jam-jam. Udah di segala-galain. Bener-bener kayak ya udah hidup lo untuk ditumbangin, tapi ternyata lihat knockout strike dan ternyata chipnya nggak berhasil menumbang ke seorang Matt masih ada regen di arah mid lane dari Rinasmi. Ini benar-benar Manny Rinasmi nih. Masih terlalu tebal juga untuk seorang Uranus ya untuk mundur ke belakang. Dan kali ini kedua ada Dreams yang menjadi bulan-bulanan dari seorang Battle. Kali ini ada Fredo yang mencoba untuk mengcover seorang Battle. Datanglah bakal coba dipaksa winning wide-nya ada seorang Clay di arah top lane, hanya mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron dan bahkan harusnya turret didapatkan. Ada satu boy Belajasi yang ternyata di-trigger begitu saja. Berhasil mendapatkan seorang Fredo. At least setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan karena follow up damage dan ternyata Clay 1 poin karena seorang Hey, lihat Rinasmi bakal coba di knockout strike, belum berhasil mendapatkan satu buah poin. Ada Deadly Magic dan Poker Trick. Lihat. War yang gak ada habisnya untuk satu turret saja. Bahkan 2 player dari tim Bigetron dan juga Genflix harus tumbang bersyukur di tanah. Tadi itu keren banget yang dilakukan oleh seorang Battle ya. Dia tahu kapan Imperial Justice mau keluar dan dia mempunyai timing yang sangat-sangat tepat banget untuk kabur dari lingkaran setan tersebut. Oh, satu buah Meteor Shower tapi retribusi dari botol ternyata Turtle diamankan oleh Meteor Shower-nya. Nice banget. Bagus banget. Bulir-bulir jeruk ini dimiliki oleh seorang Max berbuah hasil kali ini bisa dipetik Pungabe. Betul banget. Tapi Fredo tertangkap dengan Imperial Justice dipaksa dapat memori, dapetin satu poin tambahan, pertukaran 1 untuk 1. Fredo dengan Dreams adil dari kedua belah pihak yang sedang bertanding. Dari tadi trade kill selalu terjadi, tapi permasalahannya adalah dari segi turretnya ini Genflix Aerowolf lebih mengungguli. Walaupun early phase-nya Bigetron Alpha megang banget dari segi point kill mereka sempat dapat, dari segi gold juga mereka sempat leading. Tapi mulai di menit yang kelima sampai menit yang ke-7 sekarang udah menit ke-8, turretnya jadi malah dikendalikan sama Genflix Aerowolf dan bahkan tim fight-nya, geng timnya. Karena mereka punya battle dengan Harley. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai mereka ke pick off satu demi satu hanya karena mereka ingin melakukan team fight tapi lihat Bransnya udah terlihat bakal coba dipaksa oleh seorang Clay ke arah sana. Ternyata enggak di arah belakang. Rinasmi di arah top lane. Bakal coba untuk bertahan. Akan ada knockout strike. Ternyata gak berhasil. Hampir saja bisa di knockout dari seorang Rinasmi. Gak nyampe, tangannya terlalu pendek. Gak berhasil memukul seorang KYY. Iya, kalau misalnya tangannya cukup panjang tadi bukan menjadi seorang petinju tapi menjadi maling. Dan kali ini kita lihat ada Fredo-nya yang mencoba untuk mundur ke belakang tapi DPS diterima dari Mas. Hampir saja masih bisa flicker ke belakang. Hampir saja almost flicker yang cukup tepat dari seorang Fredo Kitty. Bakal bertukar dengan turret di arah top lane yang harus dihilangkan. Iya. Kerugian dari tim Genflix. 2 turret didapatkan tim Bigetron Alpha. 23 detik lagi menuju Bapak Lord yang terhormat. Sedangkan dari Bigetron udah mulai setup. Ada Mountain Shocker yang keluar kan oleh dari Shin-Shin-nya untuk membuka vision ke arah lawan-lawan dari Genflix Aerowolf. Dan sementara itu kalau kita lihat Lordnya udah mau keluar sekarang. Dan di situ udah mulai ada setup yang dilakukan oleh tim Genflix. Udah mulai menjaga daerah-daerah di mana daerah krusial di area Lord. Di top lane, Uranus ya bakal clear minion. Ada Rinasmi di sana, di cover dengan Clay. Harusnya mereka bisa untuk setidaknya memukul mundur. Tapi di arah Purple Buff, 3 player dari tim Bigetron mencoba untuk menangkap seorang Fredo. Bakal ditukar dengan seorang mid. Pertukaran cukup adil. Kalau misalnya Fredo nggak tumbang, ini bakal rugi banget. Dan ternyata berhasil mendapatkan 1 buah buff. No, nggak berhasil. Retribution bukan kali-kali. Dan ditumbangin di arah bottom lane. Ini pertukaran yang nggak adil banget karena 2 tukar 2 tapi 1 player core dari tim Bigetron harus hilang. Rinasmi fokus ke arah turret terlebih dahulu, ditonjok saja turretnya.
dengan knockout jab, knockout strike, kiri kanan, atas bawah. Ini dia Rinasmi di arah top lane dari sisi ring tinju sebelah kanan. Benar, From the right side. Iya, from the red side, Rinasmi bakal coba untuk menghadapi Bapak Lo terhormat, tapi ternyata Rin di depan sana. Bakal coba ditinju. Enggak, dia bakal fokus ke arah belakang. Clay bakal coba dipaksa. Bakal dihindari dengan Imperial Justice. Ternyata Clay masih punya Purifi. Purify yang benar-benar on point sekali sehingga tidak masuk ke dalam lingkaran setan. Iya. Dan kali ini kalau kita lihat midnya udah mulai dikuasain sama Bigetron Alpha. Mencoba untuk maju ke depan. Ada yang keluar di situ, ada Imperial Justice. Sorry. Diambil sama Dreams kayaknya. Diambil sama Dreams harusnya. Oh ya. Berhasil diambil sama Dreams. Ya, sebelumnya terlalu sakit. Matt berada di garis depan. Matt ingat, gak boleh terlalu offside. Fredo memilih dengan flickernya. Clay di arah belakang. Langsung lihat dengan terbang. Fredo masuk. Sorry. Bersama dengan KYY. Tapi ternyata itu adalah sebuah trap. Zaman Force dari Sedangkan belakang. Zaman Force di arah belakang. Synchro Vision. Chronodes memilih untuk mundur. 1 poin diamankan. Mars masih bisa bertahan hidup. Mars. KYY dengan flickernya. Tipis Berhasil banget. ditumbangin begitu aja oleh seorang botol. Double kill didapatkan. 2 player sudah hilang. 2 untuk 2. Trade kill lagi-lagi dilakukan oleh kedua belah tim Profesor. Ini bener-bener gak bisa di-expect banget sih. Walaupun sebenarnya Bigetron Alpha punya keunggulan dengan 2 Marsman-nya, tapi ternyata Marsnya itu jadi bait biar battle-nya bisa ngincer backline. Ini dia jawaban dari pertanyaan kita semua. Gimana Genflix Airwolf bisa dapat winning condition dengan hero yang harus mengincar ke arah backline? Dan ternyata Iya. dengan adanya Mars, dia buka Zaman Force, nanti botnya tinggal ayo sawer. Enggak, yang Itu masalah cowok. apa? Cycling Eagle-nya dia langsung Iya, Cycling Eagle langsung Benar. muter, langsung tabrak, apalagi baunya bau Fredo. Aduh. Untungnya Bofredo. Untuk Bofredo. Kalau nggak Bofredo itu bakal jadi itu loh blunder. Ini jawaban kenapa mereka tidak memilih untuk Lancelot dibanding Harley. Benar, karena dia tahu kalau misalkan dengan Oke, adanya masih ada Harvey Purify kali ini bakal coba dipaksa. Lihat knockout strike-nya. Jab-nya terlalu sakit. Meteor Meteor Shower Shower. hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Genflix. Dan Genflix berkesempatan untuk mendapatkan Buffalo terhormat. Di arah top lane juga. Minion dari para pemain tim Bigetron Alpha sudah terpressure. Mereka harus clearing dulu. Ini Lord sudah terhentak. Knockout strike lagi. itu Jab sakit lagi dan banget. satu hit terakhir dari seorang Haris. Oh. Chronodes, Synchro Vision yang membuat seorang KYY ditumbangkan. Iya. Lord harus hilang. Rugi bandar. Ini kalau misalnya di kampung ya. Ini jual rumah nih Bung Kapi kalau udah rugi begini. Jual rumah, jual sawah, Jual tanah. jual tanah. Udah nggak Benar. bisa lagi. Iya, karena di bottom lane tadi udah sempat ke-push dan juga ternyata war-nya bisa diselesaikan dengan baik oleh Genflix Airwolf. Fredo Dan ada Imperial Justice kali ini. ditangkap. Kali ini dipaksakan balikin keadaan. Dreams yang tumpangin. Oh. Lagi-lagi Rinasmi. Lihat dari sudut merah. Rinasmi. Knock-out jab strike-nya. Uppercut langsung memukul mundur. Seorang Dreams malah harus pulang ke arah base. Iya, Fredo-nya udah sekarat banget harus pulang mundur juga terlebih dahulu atau berada di semak-semak untuk menebak Force-nya dan menebak kuat. Dan kali ini kita lihat ada Zaman Force dikeluarkan, mencoba untuk menghindarkan seorang Mas yang membawa pulang Masnya, tapi belum bisa dipulangkan karena damage-nya masih belum terlalu sakit. Soul Bloom-nya lagi-lagi lumayan atit ya. Early burst Tahu nggak? damage-nya. Itu kalau kata aku apa Bung Gabi? Apa? Pih, atit. Oh. Pih. Kalau enggak, Hah? iya, pedes. Oh benar. Oh, iya. Iya kan? Pih banget atit. Dan di arah top lane. Ada Lihat Zaman Force. Babalot yang sudah muncul. Iya. Dan Zaman Force yang Mountain cukup Shocker. sakit. Karena belakang Mountain Shocker pala Bapak kau jangan api hanya untuk membuka vision dan mengusir mundur para pemain dari tim Genflix. Dan Babalot terhormat Iya. berhasil diamankan oleh tim Bigetron. Di arah Iya. mid lane bakal coba dipaksa ke arah belakang. Satu kali Imperial damage Justice. dari seorang Brody. Ternyata nggak berhasil menumbangkan dengan seorang Pan Memory, malah ditukar dengan seorang Rinsi garis depan kali ini Gio. Ya, Imperial Justice tadi benar-benar sebenarnya on point, tapi di situ dari tim Genflix Airwolf benar-benar udah sigap untuk menghadapi yang dilakukan oleh Dreams di situ. Gila, Rinasmi sampai mempunyai gol tertinggi Iya, dari Rinasmi loh. offlaner. Nggak udah bilang, dari 9.000. sudut merah, Rinasmi dengan adanya paku itu, dengan jab strike-nya. Gila. Uppercut-nya Aku malah penasaran. Kenapa? Kenapa tuh, Be? Gameplay pick off itu kan harusnya emang dimiliki sama Genflix Airwolf. Iya. Tapi Bigetron Alpha tuh kayak masang badan biar ayo pick off aku. Menang fight. Menang fight Menang itu fight. dia. Karena yang kita Masalahnya bahas- juga kalau misalkan kita ngomongin masalah Bigetron Alpha, mereka fight 5 lawan 5-nya kuat. Tapi kalau ke pick off 1-1 malah keuntungan buat Genflix Airwolf. Masalahnya, Be, kalau itu loh, yang knockout strike-nya itu loh, Iya. yang bikin dia sustain kayak udah masuk ke gua, tapi lu, gua tinju lu, mental lu, gua uppercut lu. Tinjunya juga nambahin absorb damage, apalagi ya udah 2 Oracle bahkan, dan dua-duanya Betul. punya absorb damage. ada Matilda dan juga Rinas Iya. nih. Oke, Matilda mencoba dan untuk juga- menangkap seorang Rinasmi. Rinasmi, knockout strike-nya bakal dikeluarkan. Oh, Lihat, ini waktu yang sakitnya. cukup baik dikeluarkan. Langsung coba Dan dijemput oleh para kesalahan. pemain dari tim Genflix. Bakal coba dijemput, udah gak punya apa-apa lagi. Soundblock ke arah belakang, Screaming Eagle menuju ke arah seorang Madman. Bakal coba ditukar, ada satu buah Zaman Force. Ternyata Zaman gak berhasil Force. mendapatkan
mengalahkan siapapun. Kali ini kerugian yang lebih banyak dari tim Genflix. Mereka kehilangan Rinasmi tanpa ada pertukaran sama sekali. Iya. Bahkan Langsung untuk para dimajuin pemain dari aja. tim Genflix dan seperti yang sudah aku Maju bilang. terus. Klaynya berhasil tumbakin. Udah gak punya lagi support yang mempunyai damage cukup banyak. Potel memilih untuk mundur. Mars udah punya Matias. zaman force. Oh udah punya sekarang. Flicker. Liberal Justice berhasil ditangkap oleh seorang Tris. Well Nice played dan Wilton Trajan save the day. Benar-benar flicker dan juga Imperial Justice dikeluarkan oleh seorang Dream benar-benar buat hancur porak-poranda. Pertahanan yang dilakukan oleh Genflix Sarawak. Tersisa tinggal Battle. Dan Bato bersama dengan Rinasmi. Untungnya Rinasmi yang hidup kali ini. Kita lihat apakah dari sudut merah Rinasmi berhasil menahan semua Deng, deng, damage yang deng. dimiliki. Deng, 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 deng. Deng, deng, deng. Dan ternyata tidak berani ada yang menuju ke arah ini, Bitter. Wise Memilih untuk decision mundur. sih sebenarnya. Wise decision Wise dibandingkan decision. harus kehilangan minimal 1 atau 2. Benar, Benar. nanti tiba-tiba ada Deadly Magic, ada knock up dan Strike jabnya plus. juga tiba-tiba Iya. terkena ada satu yang ke pick off. Kalau Kelar. satu, kalau Yes. dua, Beda cerita wah, lagi itu tuh beda nanti. cerita lagi, rugi banget. Benar. Yes, benar Rugi banget. bandar, jual tanah, jual sawah. Kalau kata Oji tadi. Dan kalau kita lihat Lordnya baru akan hadir di sekitar 15 detik lagi. Setelah shutdown yang didapatkan langsung branch gajian, bro. Rinasmi langsung turun Sebenarnya dari ke tadi posisi Lord 4. pertama didapatkan, goldnya masih sama. Iya. Goldnya masih di angka 35.000 dan sekarang memang nggak berbeda jauh, hanya berbeda 1.000 gold saja. Ya. Cuma permasalahan dari utamanya adalah Big Drone Alpha. Mereka nggak boleh keculik sama pergerakan dari Rinasmi yang ini meta Sonom Boy sih. Iya, serem benar. banget Rinasmi. Slow Benar, Boy betul, tabrak Slow Boy. gaming dari Tabrak gaming. Iya. Dan poinnya mereka sangatlah benar dari tim Bigetron. Mereka ambil Rinasminya Aha. dan Iya. mereka ambil Clay-nya. Setelah 2 orang itu nggak ada, Aman, lumpuh kayaknya. pergerakan dari Genflix. Iya. Langsung Lumpuh. BTR bisa seleluasa untuk menyerang ke arah manapun. Itu tapi kalau misalnya Clay-nya nggak keambil, itu masih oke. Clay-nya kalau nggak keambil tuh masih bisa di keep Nah. up di arah mid. At least dari purple buff dari seorang botol tuh nggak Nggak keambil. ngambil. Iya. Permasalahan utamanya juga kalau misalkan mereka mau fight di area yang sakral gitu, kayak misalkan orange buff, purple buff, mereka juga kan harus aware juga nih. Nggak boleh ada yang masuk asal-asalan ke dalam bush. Ya, Iya. Clay-nya nggak boleh ke pick off lagi sih. Clay Apalagi Clay. Iya. udah punya immortal sih. Iya. Fredo keambil, it's okay. Sumpah itu it's okay banget. Dan dari Bigetron ini udah mereka tinggal mainkan gameplay yang lebih safe. Mereka coba dorong perlahan demi perlahan dulu untuk laningnya. Karena masih posisi yang menang saat ini masih Genflix walaupun kalah poin. Ya, Tapi laning dari Genflix itu cukup baik. cukup baik. Karena turretnya juga 6 yang dimiliki tim Genflix Sarawak. Benar banget. Dan memang kalau kita lihat juga Lordnya sudah hadir tengah-tengah kita. Lord yang sudah enchant juga. Ini akan menjadi war yang akan luar biasa banget. Dan kalau kita lihat di top lane sudah Rinasmi dari sudut merah berhadapan dengan Matt di sini. Yes, tapi lihat dari Bigetron bakal coba untuk membuka di arah field lot. Mereka dari informasi seorang Matt memberikan informasi yang cukup baik. Apakah bakal coba dikati 4 lawan 4 harusnya menjadi keuntungan tim Genflix? Kalau diadu. Diadu, karena nggak ada iconic edge yang mengganggu backline dari tim Genflix Sarawak. Iya. Sedangkan KYY bakal bisa disedot habis-habisan. Langsung ada Purify dikeluarkan oleh Ih, seorang hampir. Dreams dan Mars. Mars. Dreams yang berhasil mendapatkan Imperial Justice. Harus menunggu 90 detik lagi untuk tim fight berikutnya. Karena kalau Mars tertangkap untuk kedua kalinya, Mars tidak akan bisa bergerak banyak. Hanya bisa berada di dalam kandang dari seorang Dreams. Ini bagus banget ya, dari Clay dan juga orang Oke, Lord diamankan oleh seorang Brass Retribution Israel. Satu buah pemaksaan di arah pit Lord. Nggak peduli apapun terjadi, mereka gambling dan berhasil. Seperti Karena apa Paku dua itu- Marksman nih? Apa? Dua Marksman. Iya, karena Dua Paku Marksman. itunya juga tadi Ada benar di banget top kata lane. Gio, ada di top lane bareng sama Clay sama Mario. Baru sama Clay. Itu dia. Gitu. Jadi kayak di sini Buka visionnya. 4 lawan 3. Iya, Iya. karena visionnya kebuka. Ya. Benar, Visionnya kebuka. Itu kalau misalnya Clay-nya nggak tahu di atas sih, beda cerita tuh. Nggak mungkin Lord. Mas bakal coba mundur. Ingat, udah nggak ada lagi Ada zaman Force. Purify. Nggak ada Purify. Imperial Justice berhasil menangkap seorang Mas. no. Bakal coba di follow up. Justice. Dia berhasil menghilangkan Ada satu buah poin dihilangin. tambahan. Lihat, fight-nya cukup bagus. Tapi masih ada Rinasmi di sana. Berhasil membuat Belum ada Metal fight-nya Sound. cukup Pressure. banyak. Nggak bisa terlalu lama. 3 player sudah hilang. Double Double kill kill. didapatkan. Lagi dan lagi Sun Paparon sudah muncul. Ini bisa menjadi satu buah bencana batu sekarang dari keluarga Winston Wow, Trajan. Israel. Safety hanya untuk mendelay saja. Shuttle didapatkan dan wipe out bakal didapatkan tim Genflix Clay-nya. Ini bencana. Bigetron Alpha membalikan keadaan di game yang kedua, tandanya game 3 Israel. Hey, best of 3 Israel. Bigetron Alpha mengamankan 1 poin untuk menambah asa dan juga raganya di pembukaan pertandingan MPL season ke-7 hari ini. Yes banget. Max every hit Bener tadi kan? ya, Profesor. Tadi nggak ada yang ngeliat Max, tenang aja. Iya. Maxnya benar-benar iya, meteor shower, Iya. shock juga sedikit. Di belakang banget. Rinasminya maju pun ternyata knock up-nya itu nggak nyampe Iya. ke arah seorang Max. Max, Iya. ya. Itu kalau war yang tadi tuh bener-bener suatu key moment banget sih KB. Aha.
Dan tadi Purify ya, benar banget. Iya. Satu momen Purify di mana kita tahu sendiri bahwa Imperial Justice ini hanya bisa dikontes dengan Purify atau bahkan Flee dari Kagura, tapi ternyata Betul. tidak. Kita ngomongin masalah Purify. Purify. Ketika Marsnya nggak punya Purify, mau tidak mau, Zaman Force juga sudah digunakan. Dia tidak bisa nge-spam yang namanya Chrono Dash. Dan kalau misalkan ngomongin masalah, oke, Zaman Force cuma ya sekitar 19 detik lah, 17 Iya. detik itu udah paling cepat. Tapi permasalahan utamanya adalah tidak ada Purify-nya ini. Iya, yang Dia udah tidak betul. boleh berada di posisi yang sangat offside. Dan Iya. ketika dia offside, ketangkaplah. Iya. Pakai combo sangkar burung dari Masalahnya Betul. tadi pas lagi coba nahan Lord, Mhm. itu Rinasmi-nya tuh malah buka Zaman Force. Nah, itu Iya. dia. Harusnya tuh dia pulangnya tuh bukan lewat tengah, lewat Samping, jungle. lewat jungle. Jungle. Kalau misalnya bukannya di arah turret, is oke. Hmm. Masih bisa di defense. Malah high ground-nya kuat. High ground-nya kuat. High ground-nya kuat. Tadi Tapi dia mau Like a